Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatunisa. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Psikologi Islam, Lokal 20B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang diksi dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPD. Dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPD dalam diksi bahasa Indonesia. Pengertian diksi. Diksi yaitu suatu pilihan kata pembicara ataupun penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan diksi bukan hanya pilihan kata saja, tapi bisa juga diartikan sebagai pernyataan untuk mengungkapkan sebuah gagasan maupun mengungkapkan suatu cerita yang meliputi persoalan seperti gaya bahasa, ungkapan gagasan, dan lain-lain. Dengan diksi, maka setiap kata-kata dapat dibaca maupun dipahami oleh pendengar atau pembaca. Ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut. Menurut Kraft, diksi ialah suatu pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu, dan istilah ini tidak hanya dipakai untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau juga gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, serta ungkapan. 2. Menurut Harimurti, pengertian diksi yaitu pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek yang tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam karang-mengarang. Menurut Endre menjelaskan bahwa diksi yaitu pilihan kata dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. 4. Menurut Ahmadi, memberikan definisi diksi yaitu seleksi dari kata-kata untuk mengekspresikan atau mengungkapkan ide atau gagasan dan perasaan. 5. Menurut Widya Martaya, definisi diksi yaitu kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak, dengan situasi dan juga nilai rasa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dan pendengar atau juga pembaca. Selanjutnya ada syarat-syarat diksi. Untuk dapat menghasilkan suatu cerita yang menarik dengan pilihan kata, maka diksi yang baik itu harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Dalam melakukan pemilihan kata, itu harus tepat untuk menyampaikan suatu gagasan. Kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembacanya. Ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang efektif dan jelas serta mudah untuk dipahami dan dimengerti. Selanjutnya ada ciri-ciri diksi. Setelah mengetahui syarat diksi, tentu kita juga harus mengetahui dari ciri-ciri diksi tersebut. 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan juga situasi nilai rasa pembaca. Ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Selanjutnya ada fungsi diksi. 1. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Kedua, menciptakan suasana yang tepat. Ketiga, mencegah perbedaan penafsiran. Yang keempat, mencegah kesalahpahaman. Yang kelima, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Selanjutnya ada makna diksi. Makna diksi itu terdiri dari denotasi, konotasi, umum dan khusus, abstrak, dan juga konkret. Yang pertama yaitu denotasi dan konotasi.
Makna denotasi yaitu merupakan kata yang rujukannya tunggal atau makna yang sebenarnya. Makna yang tidak memberikan peluang pada pembaca untuk memberikan makna tambahan. Makna kata denotasi tersebut merujuk pada konsep dasar yang didukung suatu kata. Sedangkan makna konotasi yaitu makna yang mengandung asosiasi-asosiasi tambahan yang bermakna luas. Dan adapun contohnya seperti lambang dan juga lingkaran. Contoh dari makna denotasi yaitu lambang yang secara jelas merujuk pada suatu benda atau konsep yang tunggal yang dimaksud dengan denotasi. Dan contoh dari konotasi yaitu lingkaran. Ketika orang mendengar atau menyebutkan kata lingkaran, lalu merujuk pada berbagai referensi. Misalnya lingkaran biru atau lingkaran setan atau lingkaran-lingkaran lainnya sebagai kata tambahan. Selanjutnya ada makna umum dan khusus. Kata umum atau hipernim yaitu kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian tersebut lebih luas. Dan kata khusus atau hiponim yaitu kata-kata yang memiliki ruang lingkup atau cakupan maknanya itu lebih sempit. Adapun contohnya, hipernim, Ibu Zahra memiliki banyak sekali bunga di perkarangan rumahnya. Contoh dari hiponim, Ibu Zahra memiliki banyak sekali bunga di perkarangan rumahnya seperti bunga mawar, bunga kenanga, bunga melati, dan bunga anggrek, dan banyak jenis bunga lainnya. Selanjutnya yaitu ada makna konkret dan abstrak. Kata konkret tersebut adalah kata yang rujukannya lebih mudah diserap oleh indera, sedangkan kata abstrak, kata-kata yang rujukannya tidak mudah dirasakan oleh indera. Contohnya, konkret, ibu sedang memasak rendang di dapur. Contoh abstrak, kekayaan pemuda tersebut ia dapatkan dari orang tuanya yang merupakan pembisnis terkaya di kota tersebut. Dan adapun selanjutnya penggunaan kata diksi. Penggunaan kata dalam kalimat selain berkenaan dengan ketepatan, pemilihan kata harus didasarkan pada kesesuaian. Kesesuaian pilihan kata dapat dilihat di bawah ini. Secara formal, seperti ceramah ilmiah, karya ilmiah, dan non-formal. Selanjutnya ada percakapan santai, seperti di situasi masyarakat umum, petani, ilmuwan, dan mahasiswa. Selanjutnya nilai sosial, seperti penggunaan kata istri, bini, wafat, mati. Selanjutnya ada definisi. Definisi yaitu pembatasan atau makna dapat diartikan juga sebagai kata-kata, kalimat-kalimat yang mengungkapkan sebuah makna, karakteristik atau penjelasan utama dari orang, kegiatan, proses, atau objek. Dalam definisi ada 3, ada definisi nominal, definisi formal, dan definisi operasional. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.